kita introspeksi diri. Kalau kita diuji sama Allah itu, aku termasuk yang mana? Ya. Di dalam surah Al-Baqarah 155, mungkin sering kita baca, mungkin juga ibu hafal ya, di surah musibah ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyirish shabirin. Jadi ketika kita mendapat cobaan dari Allah, entah bentuk apapun, dan kita selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Bu, ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah itu ada 4 kategori yang sering kita rasakan ataupun kita lakukan. Mudah-mudahan Ibu bukan termasuk yang pertama. Yang pertama, manusia itu ketika diuji oleh Allah dia akan marah. Nah, tingkat yang marah ini merupakan tingkat iman yang paling lemah. Contoh, ketika ibu diuji dengan lupa menyimpan duit, ya Bu ya, misalnya belanja, terus ibu menyisihkan duit itu lupa menyimpannya. Kira-kira poin tadi ke bawah sampai kapan-kapan, tenang tak ibu misalnya. Begitu ibu nak beli, ada cabai lagi kurang, lupa di mana duit tadi. Sampai ibu nak sholat lupa ketemu di mana simpanan duit tadi. Rasanya mana? Gelisah. Terus ibu misalnya dari warung sosok duit tadi misalnya 2.500. Begitu sampai ke rumah dia ngaku duit tinggal 2.000. Kepikiran nih dah itu 2.500. Kepikiran ya? Kepikiran tak jujur be? Kepikiran tak? Kepikiran. Ibu punya duit 25.000, nyampak lagi 5.000. Kukira ibu tak tenang 5.000 ini loh. Iya dah. Jujur dah, iya dah. Jujur. Jadi pikiran nih, mana lagi tadi? Dari warung tadi bongkar lagi banyak. Aku di warung tadi salah hitung lagi. Balik lagi ke warung kurang yakin tadi. Berapa jumlah belanjanya? Kenapa belanjanya kurang? Padahal udah nyampak. Kadang karena ada tertahan yang tadi marah kalau di warung. Nah tingkat seperti itu kita marah. Atau kita diuji dengan kenakalan anak kita. Bu, anak itu merupakan titipan ya. Iya. Jadi kita harus sabar. Ketika kita diuji dengan anak yang nakal atau anak yang tidak nurut, kita marah. Nah, disitulah letak kesabaran kita sedang diuji. Istilah pepatah itu Bu, semakin tinggi pohon kelapa, semakin tinggi goyangan anginnya. Jadi manusia itu, hamba Allah itu ketika imannya tinggi, besar juga Bu cobaannya. Ibu punya suami yang alim, atau ibu yang tingkat keimanannya termasuk tinggi. Ibu nanti dicoba, entah dicoba dengan suami, entah dicoba dengan anak. Nah, hal yang seperti ini jangan kita tanggapi dengan marah. Karena apabila kita diuji dengan Allah dengan kemarahan ini tingkat iman yang rendah, bukan berarti kita beriman, berarti kesabaran kita itu belum 100%. Upaya mengambil tingkat kesabaran 100%. Apalagi kita nih Bu, ada masalah dikit, mudah tak marah? Timbul perselisihan antara kita dengan suami, yang jadi korban anak. Ada masalah dengan anak, marahi anak, kemana larinya? Ke suami. Suami tidak tahu apa-apa, balik dari begawe kita langsung ngoceh. Laki balik, pening aku masalahnya. Begitu juga anak, cuman salah dikit misalnya dia makan, piring tidak ditaruh ke tempat nyuci piring, kita langsung ngoceh. Kegiatan gitu, apa ibu aku cuma sedang naruh ke piring be, salah dia sudah makan dari tempat nyuci piring dia marah. Nah, itulah letak kesabaran kita sedang uji Bu. Aku yakin kalau ibu di sini tidak seperti itu ya Bu ya. Amin. Tidak ragukan Bu ya. Yang kemarin-kemarin itu biasanya Bu ngomongin di sana kita tidak Bu ya. Nah yang kedua Bu, kita diuji itu kita ya bisa tidak kita sabar ya. Setiap kita diuji itu kita bisa mengendalikan diri. Kembali tadi ke surah Al-Baqarah tadi. Setiap kita diuji dengan Allah, kembalikan.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Kata kita nama apa? Sabar. Sabar manusia ada batasnya. Aku ini bukan nabi, aku ini bukan malaikat. Sering kata-kata itu. Nah, manusia itu sabarnya ada batasnya. Batasnya sampai mana? Bu, Allah itu kan menguji kita, Bu. Allah tidak akan menguji kalau kita tidak kuat. Makanya diuji Allah itu yakin Allah itu hamba ini kuat untuk uji ini. Cuma di mana letaknya? Kita kurang sabar. Nah, sabar lah. Dikit. Nah, kita di rumah, ibu-ibu kita ini pahala gitu banyak di rumah. Maksudnya ngomong, Bu, dosa banyak, dosa payah Bu, nyari amal, carilah di rumah tangga itu. Ini kalau lagi merintah terus marah, ngoceh. Oh, tidak nyinggung, bukan itu tunggu. Nah, tapi itu diuji, Bu. Kadang kita kan lagi sibuk di dapur, megang masakan, ya, pegang cucian, sambil nyabu. Lagi duduk santai sambil nonton TV, mungkin menghapus. Bu, tolong Bu, mbak aku dulu minum. Ya, perasaan gitu ada gue. Ya Allah, lagi udah jinggo, aku nih kaki jadi palak jadi kaki di dapur. Aku udah baca aku deh. Padahal begitu ibu ikhlas, ya sabar, menjemput minum itu tadi merupakan catatan satu pahala untuk ibu. Nah, mudah kan? Sekedar laki minta minum kita antarkan, dapat pahala. Jangan diantar sambil merokok, tidak dapat pahalanya. Kita lah capek, tidak dapat apa-apa. Lebih baik diam kebaik. Nah, jadi seperti itu. Sama dia nak sholat Jumat seperti tadi, kita siap ke kainnya, kita siap ke bajunya, ya. Pakaiannya disiap ke minyak wangi, siap ke begitu dia balik tinggal pakai. Pahala dah, Bu? Pahala. Mudah kan? Membek ke baju di lemari, taruh di baju kasur, membek ke kainnya, singletnya, tetap siap. Dia balik mandi, ganti baju. Bila perlu sendalnya, pasang kelat yang belum, saknya dulu pahalanya. Surganya nanti. Surganya itu mudah, mudah. Cuman jangan tengok, memangnya aku nih pembantunya, memang cek itu benar siap. Nah itu yang sering timbul di hati kita, Bu. Mudah kan? Mudah dah? Mudah. Makanya Bu, perempuan itu sebenarnya besarnya hal di rumah. Tapi tadi ikhlas. Begitu bangun tidur, Bu, pahala itu mudah yang kita lakukan. Ibu begitu bangun tidur, ikhlas Bu ya. Sudah cuci tangan, ibu masakkan air panas. Ya. Niat ibu buat kopi kan? Nah, sampai sholat jangan kopi. Kak, udah Kak kopi. Ini Bang, kopi Bang. Bang, kopi Bang. Jangan pagi-pagi kopi, terus nyium kopi, terus dah berhenti nggak tahu dulu habis kopi lagi. Nah urung, dah kalau. Jadi begitu ibu nyiapkan tak niat bangun tidur dan makan ibu berencana kan. Besok pagi bangun ini ya. Ikhlas aku yakin begitu malam nak tidur ibu ikhlas. Berpikir besok pagi aku ini. Tuh ketika pagi mulai uring-uringan panas kan. Aku haus setan tadi. Padahal begitu itu bangun tidur itu pahala amal ibadah itu agak nunggu untuk kita. Ya kan? Nah, tapi kalau kita bangun tidur jelas kege aku nak sudah salat siapkan ya kopi. Ayat kege dulu soal ini. Nah, dengan wacian seperti itu saya tetap uji malaikat sebelah sini untuk kita. Tapi tanpa disuruh Bu, begitu kita bangun sudah apa-apa kita siapkan. Entah itu tetap taruh di meja. Halo kan? Halo. Begitu pagi kita siapkan dia nak pegawai, kita siapkan bajunya apa. Bu, kalau dia kan rapian Bapak itu. Gantengnya Bapak itu. Woi, pas nian pakaian. Siapa yang dipuji Bu? Bini namanya. Bapak siapa itu? Pasti dia. Itu suaminya siapa itu? Iya kan? Iya dah Bu? Iya. Coba kalau dia bosan masak. Laki siapa? Alamak udang. Nah, kemana? Nah, ke kebun. Baju terbalik. Nah, baju terbalik pula dan sendalnya Bu salah sebelah. Nah, pas dia langsung kira ke kantor. Astagfirullah. Sendal ini terbalik, bajunya juga terbalik. Nah Bu, ada kan terjadi itu? Ada. Siapa coba yang disalahkan?
Baju kaos. Bininya mana bininya? Makanya Bu ya, disunahkan kalau suami nak pergi kita mengantar sampai ke depan pintu. Jadi kita tahu ya, salaman ya sama suami. Jangan salaman nak lebaran. Lebaran mah salaman. Nah, setahun sekali tak lebaran tak salaman sama laki. Kadang-kadang lebaran deh. Nah, kadang-kadang lebaran lupa pula, sudah sholat Idul Fitri sudah masing-masing lah lupa. Nah itu Bu, jadi seperti itu. Jadi dalam sehari itu begitu pikir. Kalau kita banyak seperti kan, tak itu Bu, pahala kita di rumah itu. Ibu masak walaupun ibu senang pedas, ibu jangan turut ke kita. Masaklah dengan kesenangan suami. Ibu masak ikhlas untuk anak, itu pahala. Ibu masak untuk laki, pahala. Itulah dan itu. Ya. Jangan kita ya, boleh kita punya pembantu dalam rumah tangga, tapi untuk urusan suami tetap istri yang ngurus. Ini dah Bu, kadang laki nak makan pembantu yang ngurus. Nah, dosanya ibu tanggung gitu Bu. Tapi kalau di rumah tangga itu cuma sekedar nyapu, nyuci. Nah, masak tetap tangan istri yang masak, jangan suruh pembantu. Kaget mato laki gitu kulirik pembantu, kita marah. Karena apa? Dia laki-laki biasa urus pembantu tadi kan. Nah, kapok kurang perhatian dari istri. Kuncinya Bu ngapo lanang gak keluar itu karena kurang perhatian dari istri. Jangan nyalakan laki kalau laki melihat betina lain di luar. Nah, itu jadi satu, jangan marah kalau dikena musibah, sabar. Yang kedua tadi ya. Yang ketiga itu ikhlas. Apa yang dimaksud ikhlas? Ikhlas. Ini masjid al-ikhlas. Apa Bu al-ikhlas? Aku ikhlas niat. Ikhlas Tidak malu. Nah, dengar kalau kamu ada suami, aku tidak ngerti. Ikhlas yang kita baik, ikhlas yang baik. Nah, ikhlas itu menerima apa adanya Bu. Lillahi ta'ala. Jangan misalnya gitu Bu. Contoh misalnya kita rezeki ya. Si A itu sholat jarang gitu. Apalah pahalanya itu apa? Rezekinya banyaknya. Aku nih sholat tepat waktu, ngaji, ya. Baik sekarang mau ketemu apalah. Nah, rezekiku nih serenian. Ibu tengok titiknya, titik baiknya. Kita ambil hikmahnya, berkah dah. Nah Bu itu yang kita tengok berkah dah. Ngaku Bu wong kayu itu ada penjinguan kita Bu rumah, tapi kebanyakan wong kayu itu dalam rumah tangganya bunda bulan. Ngaku nak tidur dia takut Bu, jangan-jangan rumahku diintip Bu. Iya datang. Nah rumahku bagus dewek, jangan-jangan. Nah tapi kalau kita Bu biasa-biasa berada dari tulisan. Tidak, karena kok kita bersyukur. Nah, tapi kalau kita selalu melihat ke atas, kita merasa selalu kalah dengan Allah. Boleh melihat ke atas Bu dalam segi ibadah. Oh si A itu sholat tidak pernah tinggal. Nah, cak mana aku ngiri, cak mana aku tuh harus cak dia. Untuk motivasi diri, ya. Tapi kalau kita nyingok ke bawah kita minder, jangan. Kita nyingok ke bawah bersyukur. Oh, ada yang lebih susah dari aku. Oh, ada yang lebih tidak baik dari aku. Disitulah akan meningkatkan ketakwaan kita dengan Allah. Yang keempat itu bersyukur. Sudah janji Allah kan? Setiap hambanya yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Tapi kalau ada hambanya yang dikasih Allah nikmat, dia tidak bersyukur, maka azab Allah sangat pedih. Pedih dah. Mudah Bu. Allah akan memberi bimbingnya nikmat itu. Mudah. Kalau kita tidak pandai bersyukur. Ketika kita ditimpa musibah, kan kita juga lah kebakaran, lah habis, bersyukur. Orang Indonesia itu selalu bersyukur, iya kan? Contoh. Nah, lah patah kaki, untung cuma patah kaki. Bersyukur itu Bu. Ketika rumahnya terbakar habis, ya, habis tikok pun tak terdengar.
alhamdulillah cuman rumahnya yang terbakar, masih pacak dicari. Untung tidak membawa korban. Nah itu Bu, disitulah letak kita bersyukur. Makanya walaupun kita sudah habis dan masih ada letak syukur kita tadi, kita jengok di sisi lain pasti ada yang lebih. Tapi kalau kita sudah begitu kita dicoba oleh Allah, terus kita langsung pesimis, ya, langsung kita menyalahkan, apalagi sampai menyalahkan Allah. Wih Allah tidak sayang dengan aku, ngapulah aku ini dia Allah jadi. Nah akhirnya seuzon kita dengan Allah, berburuk sangka, jangan sampai. Jadi selalulah kita bersyukur dengan cobaan-cobaan dari Allah. Ibu sakit bersyukur kan? Sakit bersyukur lah. Coba kalau yang sakit bersyukur siapa? Tidak. Sakit bersyukur lah. Kenapa senyum? Baik sakit bersyukur tak? Bersyukur. Siapa yang sakit tak bersyukur? Yang sakit itu lales mau sakitnya ada tuh. Sakit kepala. Sakit kepala bersyukur ya. Nah, yang sakit itulah ya. Bu, sakit yang tidak ada obat itu sakit tua, ya. Nah, setiap penyakit pasti ada obatnya. Bu, dengan sakit kita bersyukur bisa merasakan nikmatnya sehat. Ibu sakit, diberikan anak sate, diberikan anak hamburger, belinya ayam penyet, susu, segala macam. Bu, nak makan apa? Tidak, dah belayan Bu. Nah, begitu ibu sehat, tak hati menawarin makanan, beli dewek, dan macam lemak. Nah itu Bu, nikmat kan? Tapi kalau kita tidak ngerasa sakit, kita tidak pernah ngerasa siapa yang memperhati kita. Begitu juga lagi Bu, kamu kita tegolek rumah di tempat itu, Bu, nak makan apa? Bu, ngapo? Bu, nah sayang, coba kita sehat. Muna mandir kita di dapur ini, ada yang ngomong kita. Tidur kita malam, sudah tidur masing-masing. Tapi kalau kita udah ngomong, apa yang sakit? Yang mana nak diuruti? Nak pengen makan apa? Cepat sembuhin aja, udah makan apa? Itu kan? Tapi begitu sehat, nak minta pempek, udah beli uang Bu. Nah, nak buat dewe. Makan nasi jan. Makan nasi weh, Bu, untung kita masih ada nasi. Tapi kalau kita sakit, dak kali duit pun dicarikan supaya nak makan. Iya kan? Begitu kita juga Bu. Numpuk makanan. Numpuk. Nah, begitu juga kalau kita nambah sepuh, banyak pengunjung makan. Coba kalau kita sehat, ada yang datang kue-kue. Sakit Bu. Nah, kalau kita sakit, tetangga sebelah ngantar ini, kiri kanan ngantari, melihat mungkin kita sehat, diam Bu, baik. Nah itu di saat itulah kita bersyukur. Oh, berarti sakit itu bersyukur, baca nikmat, merasakan nikmatnya sehat. Jadi mudah-mudahan kita selalu setiap dikasih Allah cobaan takdir, ingat firman Allah. Innalillahi wa inna ilaihi bersyukur bahwa semua itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Seberat apapun cobaan kita, karena itu sudah ada garisnya dewe. Jangan kita ratapi. Nah, kalau kita seperti itu kembali kepada Allah, hati kita akan tenang. Tapi kalau kita menyalahkan diri kita sendiri, makanya kita akan hilanglah pegangan hidup itu. Menyalahkan diri dewe kan? Ketimpa misalnya kita punya, nah kalau banyak pengguna itu tidak mungkin ekonomi itu. Nah itu bukan, itu namanya itu lantarannya baik gitu. Memang jalan hidupnya nak cai, kayak itu ya. Jadi kita berharap ibu-ibu semua di sini setiap dapat musibah jangan marah, sabar, bersyukur dan ikhlas. Pakailah gitu ya. Nah, ada yang nanya silakan. Baik, jangan ngomong jangan tentang laki-laki tadi. Kami dapat laki-laki ini.